Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ali Lihawa Channel, saluran informasi dan kebaikan untuk kemaslahatan umat. Banyak video, banyak konten yang bermanfaat pada channel ini, mulai daripada dakwah, keluarga, profesi, pendidikan, politik, bisnis, dan lain sebagainya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan pada video-video di masa-masa mendatang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi terkait dengan desa, yaitu jenis-jenis desa yang ada di Indonesia. Jenis-jenis desa yang ada di Indonesia tentunya berdasarkan pada regulasi yang ada, yaitu tepatnya Permendagri 84 tahun 2015 tentang SOTK pemerintah desa. Dan tentunya pada konten ini kita ingin mengetahui desa kita, tempat kita tinggal, masuk dalam jenis desa mana. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru bergabung. Silakan menekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan pemberitahuan pada video-video kami selanjutnya. Oke sahabat desa sekalian, kita langsung masuk pada pembahasan, yaitu jenis-jenis desa di Indonesia. Oke, kita lihat. Nah, jenis-jenis desa berdasarkan pasal 11 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK pemerintah desa. Desa di Indonesia dibagi dalam 3 jenis, yaitu desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya. Nah, ini adalah klasifikasi atau jenis-jenis desa yang ada di Indonesia. Nah, untuk melihat bagaimana struktur, pengertian, dan ciri-cirinya, mari kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, terkait dengan struktur pemerintahan, desa swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi. Jadi wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi. Jadi desa swasembada ada 3 kepala urusan dan ada 3 kepala seksi. Sedangkan kemudian yang kedua, desa swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi. Jadi dapat ya. Jadi bisa ya, bisa tidak. Ada 3 kepala urusan dan 3 kepala seksi ya. Atau 2 ya. 2 kepala urusan dan 2 kepala seksi. Jadi ada pilihan. Kemudian yang ketiga, desa swadaya, yaitu memiliki 2 urusan dan 2 seksi. Jadi tipe yang ketiga adalah desa swadaya, struktur pemerintahannya adalah ada 2 kepala urusan dan 2 kepala seksi. Kemudian klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi ini jelas ya terkait dengan struktur pemerintahan yang ada pada 3 jenis desa ini. Kalau desa swasembada wajib memiliki 3 kaur dan 3 kasih. Kalau desa swakarya dapat memiliki 3 atau tidak juga tidak masalah ya, bisa 3 bisa 2. Sementara kalau desa swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi. Oke, kita lanjut ya terkait dengan pengertian dan ciri-ciri daripada jenis-jenis desa tadi. Yang pertama adalah desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya masih terikat dengan adat istiadat atau tradisi yang ada. Tingkat pendidikan masih rendah dan menggantungkan hasil produksi untuk kebutuhan primer keluarga. Jadi ini adalah definisi terkait dengan swadaya. Masih kental dengan adat istiadat, pendidikan masih rendah, dan produksi hanya untuk kebutuhan primer keluarga. Yang berikut adalah ciri-cirinya. Ya. Bagaimana sih ciri-ciri daripada desa swadaya ini? Yang pertama adalah mata pencaharian penduduk masih homogen atau agraris, jadi masih bertani, ya, bercocok tanam secara keseluruhan. Kemudian desa masih menutup diri dari pengaruh luar, jadi tertutup dari pengaruh luar.
Kemudian teknologi yang digunakan masih rendah. Dalam bercocok tanam, dalam bertani belum menggunakan teknologi ya. Kemudian yang berikut yang keempat, jumlah penduduk sedikit ya. Jadi masih sangat sedikit jumlah penduduk pada desa swadaya. Yang kelima, dalam kehidupan bermasyarakat memegang teguh adat istiadat. Jadi norma adat merupakan norma utama dalam masyarakat yang ada pada desa swadaya. Ciri keenam, hubungan antar kelompok masyarakat sangat erat. Jadi gotong royong, saling membantu, ini masih sangat terasa sekali ya, masih sangat kental pada masyarakat yang ada pada desa swadaya. Kemudian yang ketujuh, keluarga berfungsi sebagai pengawas sosial. Jadi hampir semua kemudian ya, dalam masyarakat desa swadaya ini karena satu rumpun, jadi bisa dikatakan satu keluarga. Dan mereka berfungsi sebagai pengawas sosial ya. Ada sanksi sosial dari keluarga jika seandainya kemudian ada pelanggaran ataupun penyelewengan terhadap nilai adat yang disepakati di situ. Kedelapan, keberadaan sarpras yang sangat kurang. Jadi belum ada sarana dan prasarana, masih sangat minim. 9, keberadaan desa masih terisolir dari desa lainnya. Jadi belum ada akses penghubung antara desa satu dengan desa yang lain. Yang terakhir yang ke-10, pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan pangan berasal dari desa itu sendiri. Jadi secara mandiri ya, mereka mempersiapkan kebutuhan sehari-harinya oleh desa itu sendiri ya. Jadi terputar-putar kemudian di masyarakat yang ada pada tipe desa swadaya terkait kebutuhan mereka belum mendapatkan suplai ataupun pemenuhan dari luar. Oke, itu adalah ciri-ciri terkait dengan desa swadaya. Kira-kira desa kita masuk yang kategori ini ya atau yang berikutnya? Kita lihat. Yang kedua adalah desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang keberadaan adat istiadat di masyarakat mulai mengalami peralihan atau transisi dan pengaruh dari luar mulai masuk dan merubah cara berpikir masyarakat. Jadi adat istiadat mulai mengalami transisi, pengaruh dari luar mulai masuk dan sudah mulai merubah cara berpikir masyarakat. Ini adalah definisi daripada desa swakarya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kesadaran akan pendidikan mulai meningkat. Jadi sudah mulai sekolah ya. Jadi kesadaran untuk menuntut ilmu ini sudah mulai bagus. Yang kedua, jumlah penduduk mulai banyak dibandingkan desa swadaya dan penduduk sudah mulai ada yang berasal dari desa lain atau pendatang. Jadi sudah tidak homogen, sudah heterogen, sudah muncul kemudian pendatang-pendatang yang datang bekerja maupun nikah di desa tersebut. Yang ketiga, kebiasaan dan adat istiadat masih dihayati namun tidak mengikat secara penuh. Jadi sudah mulai mengalami pergeseran nilai-nilai adat ataupun budaya. Yang keempat, keberadaan teknologi sudah mulai dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah tersentuh dengan teknologi ya. Kemudian yang kelima, tingkat perekonomian mulai tumbuh perlahan menjadi lebih baik. Jadi sudah mulai tumbuh perlahan-lahan ekonomi masyarakat swakarya, desa swakarya menjadi lebih baik ya, karena sudah mulai terbuka, sudah mulai membuka diri dengan desa-desa sekitar. Kemudian yang keenam, sarana prasarana mulai dirasakan seperti jalan sebagai penghubung dengan desa lain. Jadi sarana prasarana mulai dirasakan, sudah ada penghubung ya, sudah ada penghubung antara desa satu dengan desa yang lain seperti jalan misalnya. Yang ketujuh, desa tidak lagi terisolir ya. Jadi sudah terbuka, sudah ada akses. Yang kedelapan, kegiatan produksi masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, melainkan sudah memenuhi kebutuhan sekunder. Kalau swadaya tadi hanya kebutuhan primer, tapi kalau mau desa swakarya ini sudah kebutuhan sekunder pun sudah dipenuhi ya, dipenuhi oleh masyarakat yang ada di desa swakarya. Oke, kita nilai ya, desa kita termasuk dalam ciri yang kedua ini ya, desa swakarya atau swadaya yang pertama atau yang berikutnya yang ketiga.
Oke, kita lihat ya. Kita lihat yang ketiga, yaitu desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dari desa swakarya dan tidak lagi terikat pada adat istiadat. Jadi desa swasembada ini sudah tidak terikat lagi pada adat istiadat dan lebih maju dari desa yang tipe kedua tadi, swakarya. Ciri-cirinya adalah pemukiman sudah mulai padat, jadi sudah banyak penduduk ya. Kemudian masyarakat tidak terikat lagi pada adat istiadat, melainkan lebih fleksibel ya. Yang ketiga biasanya berada pada ibu kota kecamatan. Jadi desa-desa pada ibu kota kecamatan yang termasuk desa swasembada ya. Karena mulai padat ya, sudah lebih fleksibel. Kemudian yang keempat, keberadaan fasilitas umum yang memadai dan sarana prasarana yang sudah lengkap. Jadi ini desa swasembada. Yang kelima, masyarakat berpartisipasi secara aktif dan efektif. Masyarakat berpartisipasi secara aktif dan efektif. Jadi karena pendidikan sudah mulai meningkat, kesadaran untuk mengenyam pendidikan mulai muncul, kemudian sudah terbuka, akses juga sudah mulai mulai lancar ya, fasilitas juga sudah memadai, maka masyarakat tentunya semakin terbuka dan semakin berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam pembangunan yang ada di desa. Kemudian yang keenam, kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pembangunan ya sangat tinggi ya. Jadi sudah sangat tinggi kesadaran mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Yang ketujuh, masyarakat beragam mulai dari tingkat pendidikan dan asal-usul masyarakat yang berasal dari pendatang. Jadi masyarakat sudah semakin semakin heterogen, semakin bercampur dengan masyarakat yang mungkin berasal dari desa-desa lain, pendatang yang datang nikah, datang bekerja di tempat itu, sehingga terasa keberagaman ya. Dan tingkat pendidikan sudah mulai mengalami peningkatan yang drastis ya, karena banyaknya akses pendidikan yang sudah tersedia pada desa swasembada. Yang kedelapan, kegiatan ekonomi masyarakat berkembang secara beragam, baik produksi primer maupun sekunder, tidak hanya barang tetapi jasa juga. Ini jauh lebih kompleks lagi daripada desa swakarya. Jadi masyarakat sudah kemudian terpenuhi kebutuhan primer maupun sekunder, bahkan dari jasa pun ini sudah sangat bergerak dengan baik, lancar pada desa tipe swasembada ini. Jadi kegiatan ekonomi sudah berkembang lebih baik lagi. Nah, ini ciri ketiga daripada desa swasembada, dan tinggal kita lihat desa kita kira-kira masuk dalam tipe desa mana. Apakah swadaya, swakarya, atau swasembada. Dari struktur pemerintahan ya sudah dijelaskan, definisi sudah, ciri-cirinya sudah. Tinggal kita kemudian melihat ya, kira-kira desa kita cocok dalam klasifikasi atau jenis desa yang mana ya. Kita cocokkan saja dengan struktur pemerintahannya, lihat definisinya dan ciri-cirinya. Oke, demikian pemaparan singkat terkait jenis-jenis desa yang ada di Indonesia. Tinggal kita lihat, kita nilai kita berada pada desa jenis mana. Apakah swadaya, swakarya, atau swasembada. Tinggal melihat daripada struktur pemerintahannya, lihat definisinya, dan lihat ciri-cirinya yang sudah dipaparkan tadi, kita bisa menentukan desa kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.